eh, pada kesempatan ini disampaikan kepada seluruh keluarga, teman, sahabat, keluarga untuk segera mendaftarkan kegiatan-kegiatan untuk layanan pertanahan, ya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, insya Allah kami juga tahun ini mendapatkan optimalisasi anggaran terkait dengan pengadaan foto tegak. Foto tegak itu ini adalah baseline kami atau dasar kami untuk PTSL. Kalau sebelumnya awal anggaran itu kami cuma mendapatkan itu luasan untuk foto tegak itu cuma 357 hektar. Tetapi alhamdulillah kemarin kami sudah mengadakan rapat dan optimalisasi anggaran itu untuk tahun ini kita mendapatkan tambahan anggaran foto tegak itu seluas 6.350 sekian hektar. Jadi satu kota Parepare itu sudah ada pengadaan foto tegaknya. Ini tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kita menuju untuk kota lengkap. Dan alhamdulillah hari ini salah satu staf kami ke Jakarta untuk mempresentasikan terkait dengan persiapan kota lengkap. Jadi tentunya kepada seluruh warga Kota Parepare kita patut bersyukur bahwa satu-satunya di Provinsi Sulawesi Selatan yang diberi amanah oleh pimpinan untuk mempresentasikan kota lengkap itu adalah Kota Parepare. Dan alhamdulillah hari ini salah satu staf kami itu Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan sudah berangkat ke Jakarta untuk mempresentasikan, insya Allah besok dijadwalkan itu untuk mempresentasikan. Ini tentunya butuh support, butuh dukungan dari seluruh warga Kota Parepare, khususnya teman-teman lurah, teman-teman camat untuk mensupport kami. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Nah, tidak lanjut daripada apa yang kota lengkap itu, kami akan merencanakan di awal bulan September itu akan mengadakan penyuluhan kepada seluruh kelurahan di luar dari pelok yang tahun ini. Karena pelok tahun ini sudah ada 8 yang kita sudah pelokkan. Nah, masih ada 14 kelurahan yang akan kita rencanakan di awal bulan September. Kita adakan penyuluhan di kelurahan-kelurahan. Jadi saya sebutkan saja mungkin di Bacu Kiki Barat ini kita akan penyuluhan itu di Kampung Baru, kemudian di Capagaluh, Lumpue, Sumpang Minangai, dan Bumi Harapan. Itu di Bacu Kiki Barat ya, seperti itu. Kemudian di Bacu Kiki itu kita akan di Kelurahan Watan Bacu Kiki, Lompoe, dan Lemoe. Selanjutnya di Kecamatan Ujung, ini Ujung tinggal sedikit, karena Ujung memang ini sudah mengarah ke kecamatan lengkap, tinggal kita akan lakukan penyuluhan di Labukang dan Lapade. Tinggal 2 kelurahan ini Pak Camat ya, mungkin Pak Camat Ujung mendengarkan. Kemudian untuk Soreang ini, itu masih ada 4 di Watan Soreang, Lakesi, Bukit Indah, dan Bukit Harapan. Jadi masih ada 14 kelurahan, kita akan adakan penyuluhan. Nah, saya minta kepada teman-teman lurah, teman-teman camat, nanti jadwalnya kita akan kirimkan jadwal penyuluhannya, dan tentunya jadwal penyuluhan ini nanti kita akan sampaikan untuk segera memasang tanda batasnya, karena tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan target untuk penambahan SHT juga atau sertifikat. Nah, tapi yang kita bisa pastikan sekarang adalah kita sudah mendapatkan untuk pengadaan foto tegak seluas 6.300. Jadi satu kota Parepare ini sudah kita adakan pengadaan foto tegak untuk dasar PTSL. Nah, sambil berjalan kita adakan penyuluhan. Nah, tugasnya teman-teman lurah nanti adalah mengumpulkan seluruh warga yang ada di wilayah masing-masing untuk kita adakan gema batas, gerakan masyarakat pemasangan tanda batas. Ya, setelah tanda batasnya terpasang semua, kita akan berusaha ke Kanwil untuk mendapatkan tambahan SHT. Ya, tentunya nanti ini akan bottom up berapa jumlah yang dimohon oleh teman-teman lurah, itu yang akan kami usulkan untuk penambahan SHT. Jadi saya ulangi lagi kepada teman-teman lurah yang sempat hadir pada hari ini, segera disiapkan. Siapkan. Saya ulangi lagi, di Bacuki Barat itu ada Kampung Baru, kemudian ada Capagaluh, kemudian Lumpue, Sumpang Minangai, dan Bumi Harapan. Di Bacu Kiki ada di Watan Bacu Kiki, Lompoe, dan Lemoe. Kemudian untuk ujung ini tinggal Labukan dan Lapade. Kemudian untuk Soreang, Watan Soreang, Lakesi, Bukit Indah, dan Bukit Harapan. Ini masih ada 14 kelurahan. Karena kenapa? 8 kelurahan itu sudah kita pelokkan tahun ini. Itu sudah ada foto tegaknya. 8 kelurahan, sisa 14 kelurahan. Dan alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah untuk tahun ini sekitar bulan September kita sudah
mendapatkan anggaran untuk pengadaan foto tegak. Jadi satu kota Parepare kita sudah adakan pengadaan foto tegak. Mungkin sementara begitu, Mbak Ida, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih tentunya atas penyampaiannya oleh Pak Aspar tentunya. Ada beberapa yang mungkin kami sudah beberapa catat ya, ada beberapa penyampaian dari Pak Aspar tentunya mengenai layanan-layanan kantor pertanahan yang tentunya yang sudah membuka blokir seluruh layanannya Pak ya. Dan tentunya ada beberapa juga nanti penyuluhan-penyuluhan kelurahan yang akan diadakan, yaitu tinggal 14 kelurahan tentunya, karena 8 kelurahan ini telah diadakan tadi beberapa program tersebut, lalu tinggal 14. Jadi kami harapkan untuk setiap kelurahan untuk mencatat beberapa penyampaian ya dari Pak Aspar tentunya, agar bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare juga. Dan sebagai informasi kembali kami sampaikan tentunya untuk masyarakat Kota Parepare yang ingin mendengarkan dan ingin melihat langsung via Zoom tentunya Tanya Kakan di hari ini bisa mengunjungi TV Peduli Parepare dan tentunya bisa juga mendengarkan di Radio Peduli Parepare. Baik, kami akan membuka tentunya sesi tanya jawab untuk anggota Zoom mungkin juga dan juga untuk pendengar yang ingin bertanya mengenai penyampaian-penyampaian yang telah Pak Aspar sampaikan. Dan tentunya juga untuk ini, bagi anggota Zoom juga yang ingin mendengarkan, yang ingin bertanya mungkin silakan kami sampaikan. Kami akan buka sesi tanya jawab untuk beberapa anggota Zoom. Ya, kalau begitu tentunya saya ingin bertanya dulu beberapa ini Pak, pertanyaan-pertanyaan saya mengenai hal-hal yang tentunya sudah Bapak sampaikan, yaitu mengenai layanan-layanan kantor pertanahan ini tadi. Tentunya beberapa apa ya, program-program yang telah disampaikan Bapak Aspar, mungkin ada beberapa kemarin-kemarin soal administrasi pertanahan yang masih menjadi sumber sengketa dalam bidang pertanahan ini, Pak. Ada beberapa mungkin mengapa administrasi pertanahan ini masih menjadi sumber sengketa dalam bidang pertanahan, mungkin di saat ini yang masih menjadi apa ya, masih menjadi banyak polemik di masyarakat Kota Parepare, Pak. Oke, makasih Iya, Bu Daya. Jadi baik. sebenarnya begini, di beberapa kesempatan saya mengatakan bahwa sertifikat yang kami terbitkan itu kami analogikan sama dengan buku nikah. Jadi sertifikat itu kami menganalogikan sama dengan buku nikah. Seharusnya, kenapa sengketa itu bisa terjadi? Karena begini, saya sudah hampir 1 tahun 3 bulan di sini, saya lihat rata-rata warga Parepare itu tidak terlalu konsen terkait dengan tanda batas. Jadi mereka seakan-akan mengabaikan tanda batasnya. Akhirnya singkat cerita tetangga batasnya itu sudah mulai sudah mulai melewati tanda batasnya. Ini bisa jadi sumber sengketa karena tidak apa ya. Saya lihat orang Parepare itu sangat mengabaikan sekali. Pikirnya kalau sudah bersertifikat itu sudah aman. Ya mungkin kepastian hukumnya sudah seperti itu, tetapi terkait dengan batasnya, kadang-kadang ini warga Parepare sangat mengabaikan tanda batas seperti itu. Nah makanya saya minta kepada seluruh warga Parepare, apabila sudah bersertifikat, ya setidaknya tanda batas itu dijaga. Karena kenapa? Kami ini pertanahan, kami bukan polisi tanah yang menjaga tanah-tanahnya bapak-bapak ibu-ibu. Yang menjaga tanahnya bapak-bapak ibu-ibu adalah bapak-bapak ibu-ibu sendiri. Tentunya yang pertama adalah pastikan semua tanda batas itu berada di posisi yang sudah disepakati antara tetangga, mulai dari sebelah utaranya, sebelah timurnya, sebelah selatan, dan sebelah baratnya kemudian. Itu yang pertama, Mbak, ya, masalah tanda batas. Terus yang kedua, kenapa sumber sengketa itu bisa muncul? Karena ini alas haknya, alas hak atau dasar perolehannya. Nah, makanya pada kesempatan ini juga saya ingatkan kepada teman-teman lurah, jangan gampang untuk menandatangani surat-surat keterangan atau surat-surat pernyataan. Pastikan bahwa apa yang ditandatangani itu terkait dengan pertanahan itu betul-betul itu pemiliknya, yang betul-betul yang pemiliknya. Jangan karena mungkin untuk mempercepat pelayanan, makanya ditandatangani saja. Makanya di beberapa kesempatan saya ingatkan bahwa apabila teman-teman lurah, teman-teman camat mau mendatangani satu dokumen terkait dengan pertanahan, pastikan ke lokasi.
pastikan ke lokasi apakah betul si fulan itu yang betul yang menguasai. Jangan sampai cuma disodorkan dokumennya, kemudian ditantangani, kemudian kami proses, di kemudian hari ada yang keberatan dengan lokasi yang sudah ditantangani. Karena yang pertama sekali mengetahui lokasi itu adalah teman-teman lurah. Nah, makanya saya harapkan teman-teman lurah itu libatkan teman-teman RT, libatkan teman-teman RW, libatkan teman-teman segala macam yang tahu betul tokoh-tokoh masyarakat apakah betul lokasi yang dibuatkan surat-surat keterangan atau surat-surat pernyataan itu apakah betul yang bersangkutan yang berhak. Seperti itu. Tentunya didasari mungkin karena ada penguasaan dengan etika baik secara berturut-turut selama 20 tahun. Apakah misalnya dibeli, apakah misalnya itu warisan. Pastikan semua dokumen-dokumen itu betul-betul itu sesuai runut seperti itu. Karena kami juga seperti Mbak Wida katakan, kami di beberapa ini salah satu staf kami ke Makassar juga, kami lagi sementara ada kami digugat di TUN terkait dengan penerbitan sertifikat. Karena itu tadi, ya dia merasa bahwa sertifikat yang kami terbitkan itu tidak sesuai seperti itu. Tentunya itu kan pembuktian. Nah, pembuktian ini nanti yang kami akan buktikan adalah dokumen-dokumen yang teman-teman lurah, teman-teman camat itu tangani. Ya tentunya kan seperti itu pembuktiannya. Makanya pada kesempatan ini saya ingatkan lagi kepada teman-teman lurah, apabila akan menandatangani surat-surat pernyataan atau surat-surat keterangan, pastikan bahwa yang bersangkutan betul-betul yang menguasai. Terus yang kedua, saya ingatkan kembali tanda batas. Ini tanda batas kadang-kadang dia disepelekan oleh warga Parepare, disepelekan tanda batasnya. Akhirnya mungkin tanda batasnya tidak permanen, yang tadinya cuma patok kayu sudah rapuh, akhirnya tetangganya sudah mulai sedikit-sedikit sedikit-sedikit sudah mulai masuk, akhirnya akan jadi sengketa terkait dengan batas tanah yang sudah bersertifikat tadi. Mungkin demikian Bu Mbak Indah yang bisa saya sampaikan terkait dengan sengketa itu. Terima kasih. Oke, baik. Biasanya juga Pak, ini apa ya? Tergantung sengketa tanah. Biasanya terjadi beberapa kasus seperti yang biasa saya hadapi juga tetangga tanah-tanah kafling terutamanya Pak ya, di samping pembatas tanah kafling tersebut biasanya orang yang tentunya sudah memiliki sertifikat semuanya Pak ya, dan di samping ini pembatas tanahnya ini orangnya tidak ketahui siapakah pemilik tanah tersebut. Biasanya ada begitu Pak, apalagi kalau misalnya di pinggir-pinggiran kota teh, mungkin orangnya jarang mengunjungi tanahnya atau kita tidak ketahui misalnya siapa sih yang punya di samping kafling tape-nya untuk masyarakat mungkin ingin mengetahui supaya mungkin ada beberapa pelayanan dari kantor pertanahan. Karena biasanya atau orang yang baru membeli ini biasanya Pak, membeli tanah lalu tidak sesuai dengan denah peta yang ada di dalam sertifikat tersebut, lalu ingin menghubungi seseorang yang punya tanah yang di samping kita. Biasanya bagaimana kira-kira Pak jalannya kalau begitu? Mungkin kita tidak tahu siapa sih pemilik tanah di sebelah ini karena memang sudah lama orangnya mungkin tidak pernah mengunjungi tanahnya. Bagaimana kita supaya tahu siapakah pemilik tanah di ini kita, di samping tanah kafling kita biasanya, Pak? Oke. Ya, Untuk warga yang kesulitan terkait dengan tetangga batasnya itu, ya, Pak. tetangga batasnya coba menghubungi teman-teman lurah, karena teman-teman lurah itu kan punya DHKP terkait dengan siapa pemilik tanah yang ada pajaknya, seperti Oke. itu. Jadi silakan menghubungi karena teman-teman lurah pasti punya daftar itu terkait dengan yang mempunyai SPPT PBB. Itu salah satu cara untuk melacak siapa yang tetangga batas yang seperti Mbak Winda katakan tadi. Iya. Saya juga sampaikan juga bahwa dari dampak yang kita peroleh daripada tadi itu yang tanda batas yang tidak sesuai, ada beberapa akhirnya penguasaan fisik dengan sertifikat itu berbeda. Akhirnya kami arahkan untuk pengukuran ulang. Ini yang nantinya sangat menyita waktu karena itu tadi antara penguasaan fisik dengan sertifikat itu sudah tidak sesuai lagi. Ini artinya sangat menguras waktu, menguras tenaga. Akhirnya teman-teman petugas ukur kami akan sedikit kewalahan terkait dengan kegiatan itu. Makanya pada kesempatan ini
mumpung ini live di TV Peduli dan Radio Peduli, saya ingatkan kembali kepada seluruh warga Parepare yang mempunyai tanah yang ada di Parepare, apabila sudah bersertifikat, pastikan tanda batas. Karena ini kembali lagi saya ingatkan, kadang-kadang ini warga Parepare tidak peduli dengan tanda batasnya. Ujung-ujungnya besok kalau ada yang keberatan, akhirnya komplain ke pertanahan. Ini pertanahan ada kami merasa bahwa itu tanah kami diserobot sama orang. Seperti itu. Nah, padahal sebenarnya seandainya warga Parepare itu betul-betul menjaga tanda batasnya, saya yakin tidak ada yang berani untuk meransek atau menyerobot tanah itu. Seperti itu. Tapi kadang-kadang itu sangat diabaikan. Akhirnya saya di beberapa kesempatan mengatakan seakan-akan pertanahan itu kayak polisi tanah yang menjaga tanahnya bapak-bapak, ibu-ibu, padahal personil kami sangat terbatas sekali. Nah, sementara sebenarnya yang paling utama untuk menjaga itu asetnya adalah warga Parepare sendiri. Seperti itu yang paling utama, seperti itu. Mungkin begitu, Bu Indah. Oke, baik, alhamdulillah. Tentunya sangat ini ternyata sangat mudah ternyata Pak ya untuk kita ingin mengetahui siapakah mungkin pemilik-pemilik tanah yang tidak lama tidak kedatangan ininya atau berkomunikasi baik dengan ini lawan sengketa tanah kita di beberapa kesempatan Pak ya. Tentunya ternyata jalannya itu hanya tadi Pak ya, melaporkan dulu ke kelurahan. Ya. Laporkan ke kelurahan, lalu kelurahan tentunya memberikan informasi terkait Pak ya? Ya. Ya. Oke. Oke, baik. Tentunya sudah terjawab semuanya. Nah, bisa mungkin ada beberapa anggota audiens kami di via Zoom yang ingin bertanya mengenai sengketa-sengketa tanah dan lain-lainnya. Watang Bacuki. Watang Bacukiki, Bu ya? Ya. Ya, kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kakanta langsung saja terkait yang himbauan-himbauan atau yang tadi Bapak sampaikan. Mungkin ada kalau mau penyuluhan, mungkin ada pemberitahuan selanjutnya. Dan ada beberapa pertanyaan Pak, ada 2. Kebetulan tadi sebelum saya ikut Zoom, ada warga melapor Pak, begini. Jadi laporan beliau, tanah atau yang tanah yang mereka tempati sudah disertifikat sama keluarganya atau kemenakannya Pak Kakanta. Terus si Bapak ini, saya tanya, Bapak tahu dari mana kalau sertifikat sudah disertifikatkan? Katanya diperlihatkan sama kemenakannya. Jadi dia datang ke kami mau melapor. Nah, jadi saya tanya lagi, apa yang Bapak punya bukti? Apa yang Bapak bawa? Dia tidak punya PBB, dan kebetulan kami cek PBB-nya di DHKP, itu ada 2 Pak. Nah, sementara disertifikatkan itu dia gabung. Jadi belum terbit sertifikat APBB barunya. Jadi masih PBB yang lama. Jadi terus si Bapak ini cuma bawa saksi Pak Kakan. Jadi saya belum bisa ini, jadi saya tanya, bisa tidak Bapak buktikan saya PBB-nya dulu lah. Bagaimana kita mediasi kalau kami tidak tahu lokasi Pak. Jadi si Bapak ini orang Bulukumba Pak. Jadi dia memang tidak berdomisili di Parepare. Itu 1 Pak. Terus ada lagi yang kedua, mengenai silsilah atau garis keturunan Pak. Kami ini sudah 3 kali memediasi, ada warga kami, dia mau memberikan ke saya tanda tangan silsilah Pak, mensahkan silsilah, tapi ada 2. Jadi saya bingung, ini silsilah kenapa beda? Yang satunya lain, yang satunya juga lain, tapi sama persis. Sama persis silsilah ini, garis keturunan ini, ceritanya dia memang sudah lama Pak, tapi kenapa 2? Satu ada yang namanya yang bersangkutan, satu yang Halo? Kenapa, Bu? Sepertinya suara Ibu ini terputus. Diulangi lagi, Bu. Iya, Silsilahnya, Bu. boleh diulangi? halo. Ya, oke. Sudah ada, Bu. Ini terkait silsilah tadi Pak, yang pertanyaan saya kedua, silsilah ini 2 Pak, tapi memang silsilahnya tidak adanya, cuma bedanya ada nama yang satu bersangkutan di sebelah, yang satu tidak ada Pak. Jadi mereka meminta ke saya untuk mensahkan. Jadi ada 2, mereka kan keluarganya juga istilahnya Pak, dia istilahnya. Jadi
Saya bilang, saya minta maaf, saya tidak bisa mensahkan ini karena ada 2. Karena saya bingung. Jadi katanya ini silsilah harus dilampiri pada saat pembuatan sertifikat. Jadi saya bilang, kenapa kita mau bikin, kasih tanda tangan kami di kelurahan, katanya permintaan dari pertanahan, harus begitu. Jadi mungkin itu 2 Pak pertanyaan saya. Makasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya atas beberapa pertanyaan dari Ibu Kelurahan dari Watang Bacu Kiki. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Pak Aspar untuk menjawab segala pertanyaan dari Ibu tadi. Makasih Bu Lurah Watang Bacu Kiki. Jadi terkait dengan jadwal Bu, nanti kita akan kirimkan Bu. Iya. Jadwal terkait Silakan. dengan ya. Jadi Baik. terkait dengan jadwal Bu Lurah, nanti jadwal untuk penyuluhan kami akan kirimkan. Tentunya nanti kita akan setting waktu yang tepat untuk adakan penyuluhan terkait dengan pengadaan foto tegak. Kemudian yang kedua terkait dengan sertifikat. Nah inilah Bu, saya katakan tentunya sertifikat terbit itu kan awalnya dari teman-teman kelurahan yang memberikan dokumennya seperti itu. Nah sekarang kan jadi persoalan karena kenapa yang bersangkutan merasa kemenakannya menerbitkan sertifikat, sementara yang bersangkutan keberatan. Nah memang yang pertama adalah itu tadi, karena yang bersangkutan tidak kuasa fisik. Itu kan jadi repot Bu, tidak kuasa fisik seperti itu. Tentunya kalau toh misalnya ini sampai ke ranah hukum, dokumen-dokumen penerbitan sertifikat yang kemenakannya tadi itu yang Bu Lurah katakan itu akan berbicara apa dasarnya. Tentunya dasarnya kan tidak ujuk-ujuk itu sudah terbit Bu, pasti ada dokumen dari kelurahan, dari kecamatan misalnya, atau alasan lainnya. Nah tentunya sekarang itu tadi bahwa tolong dipastikan dulu bahwa apakah yang bersangkutan itu bagaimana bukti perolehannya terkait dengan seperti itu, apalagi yang bersangkutan tidak kuasa fisik. Jangan sampai memang dulu yang bersangkutan itu sudah menyerahkan misalnya, menyerahkan kepada ini kemenakannya. Sekarang mungkin entah bagaimana atau kemenakannya dulu diserahkan misalnya sebagian tapi disertifikatkan keseluruhan. Itu kan perlu didudukan sama-sama dulu Bu. Nah, tentunya ini dipastikan dulu Bu. Mungkin diundang saja para pihaknya, kemenakannya dimediasi dulu di teman-teman di kelurahan antara yang pemegang sertifikatnya dengan yang merasa keberatan. Nah, tentunya itu tadi saya katakan bahwa pastikan Bu dokumen-dokumen yang diberikan itu benar adanya seperti itu. Terkait dengan silsilah Bu, ya tentunya memang Bu, kembali lagi sudah benar itu Bu, yang memang semuanya kalau misalnya mau ke pertanahan kan tentunya kita akan runut Bu. Apa dasar perolehannya? Ini kan kita berbicara subjek dan objeknya Bu. Objeknya kan jelas, yang mana objeknya, lokasinya yang mana, itu kan bicara objek. Terkait dengan subjek itu siapa yang akan memperoleh, silsilahnya seperti itu. Tetapi kalau Bu Lurah ragu, terkait apalagi tadi, kalau Persija Bu Lurah tadi, itu sama, tetapi kok jadi ada 2, kan seperti itu. Kalau Ibu Lurah ragu, arahkan ke pengadilan Bu, untuk penetapan pengadilan. Seperti itu Bu, daripada Bu Lurah nanti agak terpojok atau bagaimana, arahkan Bu ke pengadilan, biar pengadilan menetapkan yang mana yang akan disahkan. Jangan sampai Bu Lurah, mohon maaf, mungkin karena keterbatasan informasi yang diperoleh, akhirnya menandatangani dua-duanya, itu bisa dimanfaatkan Bu. Nah, yang kasihan nanti Bu Lurahnya kalau ternyata dokumen itu disalahgunakan. Seperti itu Bu. Nah, tentunya kalau saran kami Bu, arahkan ke pengadilan untuk, kan ada 2, kalau yang saya tangkap tadi, ada 2 silsilah keluarga yang notabene itu mirip, ada satu namanya, ada satu tidak namanya. Nah, padahal sisakan dua-duanya. Daripada Ibu bingung, arahkan ke pengadilan untuk penetapan pengadilan. Mungkin demikian Bu Lurah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Siap, makasih Pak Kakan. Baik, tentunya telah terjawabkan segala pertanyaan dari Bu Lurah dari Watang Bacu Kiki. Terima kasih. Dan selanjutnya kami mungkin persilakan kepada audiens anggota Zoom kita yang telah bergabung di hari ini yang ingin menyampaikan beberapa problemanya terkait pertanahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perwakilan dari kelurahan mana? Halo. Dari Kampung Baru. Dari Kelurahan Kampung Baru, Pak ya? Ya. Silakan. Ya, kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Pak Kakan, sehat selalu. Sehat Pak. Oke, ada beberapa yang ingin saya pertanyakan Pak Kakan. Yang pertama terkait tadi foto tegak untuk
sosialisasi. Yang ingin saya pertanyakan, apa saja prasyarat yang disiapkan untuk bagi warga kelurahan setempat untuk foto tegak yang ada sertifikatnya atau dan semacamnya. Oke. Terus yang kedua, beberapa minggu yang lalu kami pelayanan tamu terkait fasilitas hak atas tanah, warga tersebut mau minta tolong menelusuri peta tanah atau tanah dengan dasar yang saya sempat catat, yaitu 6D angka Romawi 3 Kohir 136 C1. Karena sampai saat ini ahli waris atau yang mendapatkan peta blok tanah yang dimaksud, dia juga tidak tahu menahu siapa pemilik sertifikat tanah atau induk tersebut. Terus yang ketiga, untuk foto tegak nanti, apakah warga harus membawa sertifikat tanah atau yang sudah mendapatkan akte jual beli tanah dengan asumsi dia sudah menempati lokasi tersebut secara turun-temurun atau sampai saat ini, walaupun yang bersangkutan belum mendapatkan sertifikat karena mungkin ada beberapa hal, mungkin dari faktor pembiayaan atau masih ada sertifikat induknya yang dipegang oleh pemilik pertama. Terus yang keempat, beberapa bulan yang lalu tempat saya melakukan pengesahan Pak, ternyata pengesahan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, bahkan mulai dari pengadilan negeri pun bahkan Mahkamah Agung ada keputusannya. Dia mencoba mungkin mengakali saya atau mengelabui saya atau mensiasati saya. Pada saat itu suasana kantor agak ramai karena banyak warga. Ada pembagian rastra, ada kalau tidak salah mungkin program pertama plotting tanah minggu pertama dari BPN. Dia datang, saya tidak fokus konser karena terlalu banyak pelayanan itu hari. Mungkin sekitar 1 jam baru saya ingat ternyata yang saya tanda tangan untuk pengesahan tersebut ternyata sudah ada sertifikatnya. Apakah hal tersebut untuk yang membawa oknum kepada saya bisa dimanfaatkan hal-hal seperti mengadakan gugatan atau bagaimana? Saya kira cukup sekian Pak Kakan. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang saya akan saya dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas beberapa pertanyaannya dari Bapak Kelurahan Kampung Baru. Saya persilakan langsung kepada Bapak Aspar untuk menjawab segala pertanyaan tadi. Terima kasih dari Kampung Baru. Jadi begini Pak, untuk foto tegak itu Pak, pengadanya vendor Pak, pihak ketiga Pak, bukan warga Pak, pihak ketiga. Cuma nanti begini, di penyuluhan itu kami akan sosialisasikan kepada seluruh warga yang belum bersertifikat agar segera memasang tanda batasnya. Harapannya setelah ini foto tegak itu sudah kami sandingkan dengan peta pendaftaran di aplikasi, sudah teridentifikasi berapa jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat. Begitu Pak. Jadi ini kan peta dasar namanya Pak. Kalau tadinya itu peta dasar namanya.
Ini memang di anggaran kami sebelumnya itu cuma 397 hektar, tetapi saya kurang puas, saya mau satu kota Parepare, kita Putu Tegak semua. Makanya seluas hampir 6.300-an, biar semua satu kota Parepare. Harapannya, setelah semua Putu Tegak itu sudah ada, kami sudah dapatkan dalam bentuk hard copy dan soft copy-nya, kita akan landingkan peta-peta Pak bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat. Akhirnya akan ketahuan berapa jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat. Begitu Pak, yang belum bersertifikat. Harapannya tahun depan yang bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat itu kita akan terbitkan sertifikatnya. Akhirnya tahun depan itu sudah tidak ada lagi bidang-bidang tanah di Kota Parepare yang tidak bersertifikat. Seperti itu Pak Lurah ya. Jadi saya luruskan dulu Pak. Jadi sosialisasi nanti kita akan sampaikan kepada seluruh warga yang bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat itu segera dipasang patok tanda batasnya. Nah, tentunya setelah Putu Tegak kita akan inventarisasi, akhirnya ketahuan berapa jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat di masing-masing kelurahan. Inilah nanti yang akan kita usulkan untuk target tahun depan. Seperti itu Pak ya. Seperti itu Pak Lurah. Kemudian terkait dengan tadi Pak Persilkoir tadi Pak. Jadi begini Pak, data yang ada sama kami itu Pak cuma tanah-tanah yang sudah terdaftar atau yang sudah bersertifikat Pak. Jadi daftar yang ada sama kami itu cuma untuk data atau bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat. Karena kenapa? Kalau sudah bersertifikat itu kan sudah ada koordinatnya Pak. Kalau masih Persilkoir itu kan itu sama dengan SPPT PBB, begitu Pak Lurah. Jadi terkait dengan siapa tetangganya seperti itu, mungkin teman-teman Lurah lebih paham lah seperti itu ya. Kemudian terkait dengan pengesahan, ini begini Pak, hati-hati Pak Lurah. Seperti penyampaian saya hati-hati, karena begini Pak, seharusnya pengesahan itu yang menandatangani adalah yang mengeluarkan Pak. Logikanya begitu Pak. Kalau Pak Lurah yang tidak mengeluarkan Pak, jangan mengesahkan itu kan artinya sama mengesahkan sesuai dengan aslinya. Logikanya kalau putusan berarti yang mengesahkan adalah pengadilan, bukan Pak Lurahnya. Seperti itu Pak. Berarti kan secara administrasi itu kan cacat Pak. Karena di mana-mana yang mengesahkan itu adalah yang mengeluarkan. Contoh misalnya, kebetulan kita mau ijazah misalnya, ijazah SD kita. Tentunya kan kita kan ke instansi yang mengeluarkan, apakah kepala sekolahnya atau dinas pendidikan misalnya. Nah, kalau putusan ya seharusnya yang mengesahkan itu adalah lembaga yang mengeluarkan, apakah itu di pengadilan negeri, apakah di TUN atau di Mahkamah Agung seperti itu Pak. Yang tentunya agak sedikit keliru Pak Lurah. Nah, tentunya begini Pak, ini pengalaman Pak Lurah. Hati-hati walaupun sedemikian banyak mungkin tadi karena banyak warga atau apa yang seperti itu, setidaknya lebih hati-hati Pak. Karena bisa jadi memang dimanfaatkan Pak. Karena bisa jadi yang bersangkutannya mengatakan ini kan sudah disahkan oleh Pak Lurah. Nah, makanya mungkin pada kesempatan ini saya sampaikan ke teman-teman Lurah juga, hati-hati seperti saya sampaikan tadi, kita bisa melayani Pak. Tetapi tentunya kita harus menjaga lembaga, menjaga diri sendiri Pak. Jangan sampai apa yang kita tantangani itu akan menjebak kita jadinya. Akan menjerumuskan kita. Padahal kan niatnya kan membantu Pak. Tetapi jangan sampai ada oknum yang menyalahgunakan terkait dengan apa yang kita sudah bantu. Mungkin itu Pak Lurah yang bisa sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, bagaimana dengan Pak Lurah Kampung Baru? Sudah sangat jelas ya penjelasan dari Bapak Asmar. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak. Selanjutnya kami persilakan kepada audiens lainnya yang ingin bertanya. Ya, silakan. Oke. Halo, ya. Baik, kami persilakan kepada audiens yang ingin bertanya. Ya, permisi Pak Kakan. Iya. Silakan. Saya mau dari Kelurahan Watan Bacukidi. Pak Kakan mau tanyakan terkait masalah PTSL tahun 2020 Pak Kakan. Karena di sana banyak sekali warga kami yang tertukar gambar di sertifikatnya. Artinya si A diukur sertifikat si A, gambar yang ditunjuk lokasi si B tertukar Pak Kakan. Apakah kami harus urus BPHTB dulu atau bisa langsung pengukuran di pertanahan? Karena 2021 kami turun minta permohonan, disuruh ambil BPHTB-nya dulu Pak Kakan. Jadi kami bingung. Pas sampai di pertanahan disuruh ambil BPHTB. Pas sampai di Dispenda disuruh kembali ke pertanahan. Bilang ini bukan ranah kami. Terima kasih Pak Kakan. Mungkin saya sampaikan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami persilakan. Tahu ya Pak, dari Wata Batu Kiki Pak, begini Pak. Coba diinventarisasi dulu Pak ya, berapa jumlah bidang tanah yang tertukar Pak. Diinventarisasi dulu Pak. Nanti bersamaan dimohon untuk pengkurang ulang namanya Pak. Nanti bersamaan dimohon namanya pengkurang ulang. Karena begini, tentunya kalau ada satu Pak, berarti kan ada temannya satu Pak, berarti kan jadi dua. Kalau dua itu jadi 4. Jadi saran saya Pak, biarnya dirapikan kembali, saran saya Pak, coba teman-teman dari Wata Batu Kiki ini diinventarisasi dulu Pak, bidang-bidang tanah yang menurut warga itu tertukar, ya, tertukar bidangnya atau segala macam, mungkin karena dulu kehilapan kami atau segala macam, coba diinventarisasi dulu berapa jumlah bidang tanah. Tapi logikanya, kalau ada satu yang tertukar berarti ada temannya Pak, berarti kan 2. Kalau 2 berarti 4, kan begitu Pak, logik berpikirnya. Sekarang silakan dari Wata Batu Kiki diinventarisasi dulu Pak, nanti bersamaan dimohon untuk pengkurang ulang namanya Pak. Dimohon untuk pengkurang ulang, nanti kami akan daftarkan untuk pengkurang ulang untuk kita merapikan kembali sesuai dengan penguasaan baik fisiknya maupun di lokasinya. Seperti itu Pak ya, yang kami sampaikan Pak. Iya. Bagaimana dengan Bapak perwakilan dari Kelurahan Watang Batu Kiki? Ya, terima kasih penjelasan Bapak sangat mengerti. Ya, sangat jelas ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas perwakilan dari Kelurahan Watang Batu Kiki yang telah menyampaikan beberapa problemanya terkait beberapa permasalahan mengenai pertanahan. Selanjutnya kami persilahkan kembali yang ingin mengobrol bersama Pak Kakan atau Tanya Kakan yang ingin menyampaikan beberapa pertanyaannya. Ya, mumpung kita sedang live di sini bersama Pak Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare. Ada mungkin terlewatkan Mbak Indah. Baik, silakan Pak. Ya. Kami juga itu insya Allah kalau itu disetujui terkait dengan optimalisasi anggaran, kami juga ada namanya partisipasi masyarakat. Ada anggaran untuk partisipasi masyarakat. Saya minta teman-teman lurah menyiapkan 1 orang staf yang betul-betul paham semua terkait dengan lokasi yang ada di wilayahnya masing-masing. Ya, jadi saya minta teman-teman lurah disiapkan, nanti kami SK-kan, kami terbitkan surat keputusan kepala kantor terkait dengan warga atau staf yang diusulkan oleh kelurahan masing-masing. Kami akan buatkan dalam surat keputusan, dan insya Allah teman-teman yang sudah di-SK itu tidak kerja bakti, ada honornya. Ada honornya, seperti itu. Persoalan nilainya kita menunggu dulu di Pak, nanti kita pelajari karena sesuai dengan yang kami dapatkan bahwa ada di Poto Tegak itu untuk partisipasi masyarakat. Salah satu komponen yang bisa ikut di situ adalah staf dari kelurahan. Ya, makanya pada kesempatan ini saya minta kepada teman-teman lurah disiapkan siapa kira-kira yang tahu betul. Nah, ini juga mohon maaf kalau saya sedikit agak cara penyampaiannya. Kadang-kadang ini lurah ini menyampaikan nama kepada kami sementara tidak tahu lokasinya. Nah, ini kan jadi repot. Saya mau ya ayolah kita kerja itu yang halal lah, jangan sekedar nama saja yang numpang. Saya tidak suka yang seperti itu. Jadi saya minta betul-betul yang diusulkan oleh teman-teman lurah itu yang paham betul. Takutnya cuma numpang nama. Antara misalnya Kelurahan Wata Batu Kiki, namanya Aspar di situ. Ternyata setelah kita ke sana, Asparnya saya tidak tahu lokasinya itu yang mana. Ini kan saya sebagai KPA, kuasa penggunaan anggaran itu akan sedikit inilah untuk membayarkan honornya seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya minta kepada teman-teman lurah, nanti kalau surat kami nanti kita dalam bentuk tertulis, kami akan sampaikan kepada teman-teman lurah untuk mengusulkan nama yang bisa diusulkan untuk sebagai salah satu tim yang mendampingi tim kami sebagai artinya untuk untuk partisipasi masyarakat seperti itu. Ya, itu mungkin tambahan Mbak Windah. Baik. Tentunya harap ini didengarkan ya untuk seluruh perwakilan kelurahan agar dicatat tentunya dan mulai sekarang Pak ya agar mencari staf kelurahannya yang memang betul-betul tahu daerah kawasan ininya. Baik, selanjutnya tentunya kami persilakan kembali lagi kepada anggota Zoom meeting kita di hari ini menyampaikan beberapa pertanyaannya atau kami juga menunggu untuk para pendengar yang ingin menyampaikan beberapa pertanyaannya, boleh, kami akan masih tunggu di sini. Baik, kita berbicara mengenai beberapa program-program pertanahan tadi kembali Pak ya.
Iya, dan ada, menurutnya tadi, Pak Kakan, yaitu mengenai pelayanan-pelayanan kantor pertanahan yang tentunya sudah dibuka segala, pemblokirannya, Pak. Boleh, Bapak sampaikan beberapa pelayanan apa sajakah itu, Pak, yang tentunya sudah disediakan sekarang? Baik Mbak, Iya. jadi di pertanahan itu ada 156 layanan. 156 banyak menu yang di kami. Semua Iya. layanan-layanan ini, kalau tadi buka blokir tadi itu saya tegaskan kembali, ini khusus untuk yang sebelumnya sejak tahun 2017-18 itu untuk areal trase rel kereta itu kan kami blokir dulu, kami tidak ada layanan mulai dari Lingkue sampai Soreang. Ini kebetulan ada mungkin Pak Camat, ada beberapa teman-teman lurah juga yang intens, sampai kami sempat ketemu kepala balai, berapa kali kami rapat, alhamdulillah 2 minggu terakhir, sebulan yang lalu lah, kami sudah dapat perintah dari pimpinan untuk bidang-bidang tanah yang berada di terase rel kereta dari Lungkue sampai Soreang itu sudah bisa kita layani, dan alhamdulillah ini sangat direspon oleh masyarakat. Ya, sudah ada beberapa layanan yang masuk ke kami, sudah ada yang kayak pemisahan, ada balik nama, ada roya, ada warisan, macam-macam yang sudah kami layani seperti itu. Jadi mumpung ini live di TV Peduli dan Peduli, mungkin ada keluarga, ada sahabat, ada teman yang sebelumnya kemarin itu terblokir, yang kita tidak bisa laksanakan layanan, alhamdulillah sekarang sudah bisa. Saya sendiri di beberapa kesempatan itu sampai ada beberapa surat seakan-akan bahwa kami diskriminasi terkait dengan layanan itu, tetapi tidak lain dan tidak bukan, kami cuma menjaga, karena bagaimanapun juga produk ini kan produk hukum. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada solusi yang diberikan oleh pimpinan kami dan itu sudah kami berikan. Makanya mungkin izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin akan diubah sekarang itu terkait dengan jalur kereta, bukan lagi Makassar Parepare, tapi cuma Makassar baru kayaknya. Parepare kayaknya belum bisa kayaknya untuk tahun ini. Kita menunggu anggaran APBN karena biayanya cukup besar. Yang betul-betul yang bisa menikmati kereta itu baru Makassar sampai Baru, sampai Pelabuhan Garongkong kalau tidak salah. Kita mungkin Parepare perlu bersabar, ya, bersabar karena anggarannya cukup besar sekali. Ya tentunya kami di pertanahan sesuai dengan tugas kami, ya biar masyarakat tidak tersolimi, tidak diskriminasi, ya tentunya layanan-layanan yang tadinya kami blokir, kami sudah buka. Jadi masyarakat mau transaksi jual beli, mau hibah, mau balik nama, warisan, silakan ke kantor pertanahan untuk kami lakukan layanan pertanahan. Mungkin demikian penegasan kami, Mbak. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasan, Bapak. Tentunya, jika kita melihat ke waktu juga, Pak, ya, mungkin Bapak bisa menyampaikan, beberapa rangkuman dari segala penyampaian Bapak tadi, dan, mungkin ada beberapa penyampaian-penyampaian tambahan untuk, seluruh masyarakat Kota Parepare, dipersilakan, Pak. Makasih. Yang pertama, saya sampaikan, apalagi ini live di TV Peduli dan Peduli, pastikan lokasi yang bapak-bapak, ibu-ibu kuasai sudah bersertifikat, pasang tanda batasnya. Karena boleh dikata semua layanan yang masuk ke kantor pertanahan ini banyak pengukuran ulang. Pengukuran ulang karena antara fisik sertifikat dengan penguasaan itu sudah berbeda. Ini tentunya akan menguras waktu, menguras tenaga untuk terkait seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya tegaskan kembali kepada seluruh warga Parepare, ya, tanda-tanda batas. Kalau untuk perumahan-perumahan kayaknya tidak perlu karena sudah permanen. Yang perumahan-perumahan itu, yang sedikit agak anu itu adalah misalnya kayak tanda-tanda pertanian, yang kayak kebun. Kalau sawah mungkin tidak terlalu signifikan karena ada pematangnya, ya, itu mungkin relatif tetap. Tetapi agak sedikit ini adalah yang yang kebun-kebun ini seperti itu. Terus yang kedua terkait dengan tadi pertanyaannya terkait dengan sengketa kepemilikan. Saya minta kepada teman-teman lurah, teman-teman camat, sebelum menandatangani dokumen-dokumen alas hak, pastikan bahwa betul yang bersangkutan yang memiliki. Hubungan hukumnya pastikan, karena awal sengketa itu bermula dari alas hak yang dikeluarkan oleh teman-teman lurah. Kami tidak mempunyai kewenangan untuk menguji materialnya. Menguji materialnya terkait dengan dokumen yang diberikan. Contoh kayak tadi, misalnya tadi Watama Cukiki ada dokumen silsilah tadi, silanya yang sudah disahkan, kami tidak menguji materinya itu lagi.
kami cuma syarat formilnya apabila terpenuhi. Misalnya syarat formilnya itu ada permohonannya, ada KTP-nya, ada KK-nya, ada lasaknya, ada foto geotekinnya. Istilahnya kalau yang beberapa teman-teman lurah ada foto geotekinnya, betul-betul sudah terpasang, kami tidak menguji materialnya. Nah, tentunya itu menjadi tanggung jawab mutlak daripada yang bersangkutan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kami juga tidak henti-hentinya, kami tidak anti kritik. Kami kalau ada perbaikan-perbaikan yang perlu kami lakukan, kami juga termasuk hashtag Tanyakan ini salah satu inovasi yang kami buat. Masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan saya sebagai kepala kantor pertanahan, jadi masyarakat bisa bertanya langsung kepada kami terkait dengan layanan-layanan pertanahan. Kami juga ada inovasi yang namanya serbu saklar, Senin, Selasa, Rabu sejam kelar. Jadi kalau yang dulunya itu harus 7 hari, ada mungkin 1 bulan, ada layanan-layanan termasuk balik nama, pengecekan, roya, tanggungan itu sejam kelar. Jadi itu namanya inovasi kami serbu saklar, Senin, Selasa, Rabu sejam kelar. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir kami sampaikan bahwa kepada masyarakat sekarang ini yang terutama mungkin ini teman-teman lurah, kami dalam 1-2 bulan terakhir ini sudah mendapatkan 2 permohonan terkait dengan penggantian belangko karena kebakaran. Jadi mungkin teman-teman lurah, teman-teman camat, walaupun bukan ranah saya, kondisi sekarang ini lagi musim kering, kemudian angin itu sangat berhembus kencang, gampang sekali terjadi kebakaran. Kami ini 2 bulan terakhir ini sudah mendapatkan 2 kalau tidak salah yang bermohon untuk penggantian sertifikat karena kategori kami kan hilang namanya karena terbakar. Tentunya diingatkan lagi kepada teman-teman warga, ya walaupun bukan ranah saya, tapi setidaknya diingatkan kembali karena apabila asetnya itu sudah misalnya sertifikatnya itu terbakar, tentunya kalau mau dimohon itu akan butuh waktu, butuh biaya lagi. Ya tentunya mungkin pada kesempatan ini diingatkan lagi kepada seluruh warganya untuk lebih berhati-hati terkait dengan cuaca yang sekarang. Saya rasa demikian Mbak Winda yang bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih tentunya Pak atas tentunya penyampaiannya kepada seluruh masyarakat Kota Parepare dan seluruh anggota tim Zoom kita di hari ini. Tentunya semoga kita bisa berjumpa kembali lagi di pekan depan Pak ya. Di hari Rabu kembali lagi tentunya di segmen Tanya Kakan. Semoga tentunya sehat selalu kita ucapkan untuk Bapak Pak Kakan. Semoga kita diberikan kesempatan dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada audiens kita semuanya juga anggota Zoom. Tentunya semoga apa yang disampaikan Bapak di hari ini bisa diteruskan, bisa disampaikan kepada warganya masing-masing. Untuk itu saya pamit tentunya di pagi hari ini di program Tanya Kakan oleh Pak Kakan juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan insya Allah kita akan kembali lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.